Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini akan diadakan acara pelepasan jamaah haji jamaah dari Masjid Darul Mutakin Jalan Tabrani Ahmad, Pontianak Barat. Saya mulai dengan tausiah dari Ustadz Abdul Julpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Mukarram Ustaz Haji Ismail Hashim SPDI, yang saya hormati dan saya muliakan, yang berbahagia dan mudah-mudahan diberkahi Allah SWT acara pada pagi hari ini, yakni penyelenggaraan pembekalan ibadah haji yang akan melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Kepada yang bersangkutan yang akan melaksanakan ibadah haji, dimohon untuk menempati posisi di depan saya. Ya. Silakan. Sini Bu, sampingnya Bu. Ibu, samping Bu. Ibu. Sini aja Bu. Sini Bu. Ya, alhamdulillah. Masjid Darul Mutakin jamaah Darul Mutakin yang akan berangkat haji, dan tahun ini mudah-mudahan seluruh pelaksanaan ibadah haji yang akan dilaksanakan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu tidak berpanjang lebar, memanfaatkan waktu yang ada, kami persilakan untuk ini jemaah haji dari jamaah Darul Mutakin yang akan berangkat haji tahun ini. tausiah sebagai pembekalan untuk saudara-saudara kita yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini. Pada Ustaz Haji Ismail Hashim dengan hormati persilakan. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وقرابته وأزواجه وذريته وأنصاره وأتباعه ومحبه إلى يوم القيامة، وسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع الأولياء الشهداء والصالحين. ونخص خصوصا من الشيخ المحبوب أبي محمد أمين المدني وأبي أحمد حبيب المدني وأصوله وفرعه، وإلى روح الإسلام من الله على بدنه وأصله وفرعه، وإلى حضرة روح وجسد أبي محمد والسيد المهدي محمد جبريل النبوي،
ولأرواح ووالدينا ومشايخنا ومعلمينا ولمن ذوي الحقوق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن اغتبنا عليهم ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أن الله الكريم يغشره بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات في الجنة وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلح الجسد والروح والتوبة النصوح بسر النبي وبسر آل النبي وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختم لنا منك بخير أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama memperbaharui niat di hati dengan niat sengaja hadir di majelis ilmu ini semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala serta i'tikaf di dalam ini masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat, kami muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para imam, berkhusus kepada ketua masjid dan pengurus masjid Darul Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beristimewa untuk Duyufur Rahman, para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, tamu-tamunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah masjid Darul Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, umur dan kesempatan sehat wal afiat. Salawat salam kita ucapkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut baginda Rasul sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah subuh ini kita sama-sama hadir di masjid ini dalam rangka kita sama-sama mendoakan saudara kita, jemaah kita yang akan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dan ziarah ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang itu bisa melaksanakan ibadah haji itu memang panggilan Allah Subhanahu wa taala. Memang haji ini Bapak Ibu pakai duit, tapi tidak semua orang berduit itu bisa berangkat haji, Pak. Malah tak siap bos. Malah tak ada seru bos. Mana nak ada seru, daftar tak mau. Ya. Bahkan kadang-kadang kehidupan yang biasa dia pula yang berangkat.
Jalan Tepuk ni Pak Bu, guru ngaji ya dari rumah ke rumah. Kehidupan yang sederhana, tapi pas pula yang diajarnya itu orang kaya, anaknya orang kaya, dermawan Pak. Ada gak orang kaya itu Bu, cuma bertuku macam barang mesin. Ini kena orang kaya yang dermawan. Ada orang kaya itu maksim. Orang masin ni jangankan dia ngapa-ngapa, dia senyum tak kita risau pandang. Orang pelik tu, orang masin tu dia senyum tak kita risau pandang. Apalagi dia marah kan? Lain dengan orang dermawan. Orang dermawan tu jangankan senyum, dia marah kita suka. Iya baji, iya baji, iya baji. Dermawan. Tapi pas Pak yang diajarkan itu atas izin Allah. Yang namanya ilmu tauhid itu kan tidak ada istilah kebetulan, semuanya dalam ilmu Allah. Bahasa lisan kita ya, bahasa syariat kita yang mengatakan kebetulan itu kan bahasa syariat kita. Tapi kalau pada bahasa tauhid secara hakikat tidak ada yang namanya kebetulan. Semuanya dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diajarkan itu orang kaya, dermawan. Selesai anaknya khatam Quran, tanda terima kasih dengan guru ngaji. Ya, kalau nak membalas jasa guru ngaji sih tak terbalas Pak Bu. Jangankan haji, dunia beserta isi ini kita kasih guru ngaji pun tak terbalas. Karena ngapa anak kita tu baru belajar Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah bisa membebaskan orang tuanya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nak membalas guru ngaji itu dengan sekian banyak duit pun tak terbalas. Itu ucapan terima kasih dia ya, karena sudah mengajarkan anaknya Al-Quran, diberangkat dengan lagi bini haji Pak. Itu pun haji yang langsung berangkat tuh. Terus secara ekonomi hidupnya biasa-biasa saja, tapi Allah pilih berangkat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Saya diceritakan Pak, almarhum guru Haji Rifai Haji Abbas, jalan sibnya beliau itu almarhum. Di Kakap itu kata beliau, pernah beliau menceritakan Pak, di Kakap itu ada seseorang Bu, sederhana hidupnya miskin. Di Kakap, jadi orang Kakap mengatakan awak tak nak pengen dia berangkat haji kata dia kan. Jadi dia merasa hidupnya tak masuk akal kan berangkat haji Pak. Aduh jangan kena berangkat haji makannya sakit. Jadi kata dia, tunggulah Belanda bersunat buat aku ni haji kata dia. Kita tu kan yang hal yang tak masuk akal kan begitu omongan kita tu. Tunggulah Belanda bersunat. Betul Bu Pak. Dia punya anak gadis berangkat ke Malaysia bekerja sana, ketemu jodoh orang Belanda. Pas orang Belanda tu belum sunat. Jadi pas orang Belanda tu belum sunat, begitu nak menikah sunat dulu. Orang kaya kan. Begitu menikah sampai musim haji diberangkatkan orang tuanya Pak. Jadi betul kata dia, tunggu dulu Belanda bersunat buat aku ni haji kata dia. Itu saya diceritakan oleh almarhum guru Haji Rifai Haji Abbas. Haji memang pakai duit, tapi tidak semua orang bisa berangkat. Itu pilihan Allah. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah beserta putra beliau tercinta Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam, selesai beliau membangun Ka'bah, kata Allah Ibrahim, wa adzin fin nas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Kau umumkan manusia Ibrahim, kau seru manusia untuk melaksanakan ibadah haji, maka nanti manusia akan datang berbondong-bondong, ada yang berjalan kaki, ada yang berkendaraan, min kulli fajjin amiq, dari seluruh pelosok manusia akan mendatangi Baitullah. Kata Nabi Ibrahim, ya Rabb, kalau aku yang manggil ni paling sekitaran Ka'bah yang mendengar suaraku. Kata Allah, antal muazzin wa ana muballigh. Ibrahim, tugas kau ini hanya menyeru, nanti panggilanmu itu aku yang menyampaikan, kata Allah. Jadi Ibrahim itu hanya tugasnya manggil ya.
yang menyampaikan panggilan itu Allah. Sama lah kita bertahlilan tubuh banyak. Sama lah kita beryasinan untuk orang meninggal dunia tu. Tugas kita kalau yasin yang kita baca, betulkan bacaan yasinnya Pak. Kalau tahlil yang kita baca, benarkan bacaan tahlilnya. Itu tugas kita. Masalah sampai tidak sampainya pahala dengan ahli mayit, itu bukan urusan kita, urusan Allah. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal, kan? Ya Allah, jadikanlah, terimalah, sampaikanlah pahala-pahala yang telah kami baca. Kenapa? Karena yang bisa menyampaikan pahala itu hanya Allah. Tugas kita kalau yasin yang kita baca, betulkan yasinnya, karena itu Al-Quran, kan? Kalau tahlil yang kita baca, benarkan tahlilnya. Jadi kata Allah, Ibrahim, hanya kau mau menyeru saja, kau panggil saja, nanti panggilanmu aku yang menyampaikan. Maka Nabi Ibrahim pun memanggil Pak, naik ke atas bukit yang agak tinggi. Kata Nabi Allah Ibrahim, ya ayyatuhal arwah, wahai para roh-roh, hajilah kalian. Maka ulama mengatakan, kalau kita menyaut panggilan Nabi Ibrahim di alam roh pada saat itu, maka kita insya Allah akan berangkat melaksanakan ibadah haji Pak. Sekali kita nyaut kata ulama, sekali kita berangkat. Jadi yang tiap tahun berangkat itu berapa kali ya nyaut tu Pak ya. Tiap tahun tu pas berangkat ya. Macam membimbing haji dia, macam Habib Alfian ya. Tiap tahun dia berangkat. Mudah-mudahan Bu Pak, Allah Subhanahu wa taala pilih kita, dapat kita ke Baitullah, dapat kita ziarah ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah Al-Munawwarah. Kita doakan mudah-mudahan tamu-tamu Allah yang akan berangkat ini diberikan sehat walafiat. Karena ibadah haji ini Bu Pak, banyak hubungannya dengan badan, dengan tawafnya, sa'inya, apalagi puncaknya haji nanti di Arafah. Mulai kita berangkat dari Maktab menuju ke Padang Arafah, itu puncaknya haji itu Pak. Itu puncaknya haji, perlu sehat walafiat, tawafnya kita. Bacaan itu kan kadang tidak semuanya yang wajib, ada yang sunnah-sunnah ya. Yang kita tawaf itu kan, kalau kita mampu bacaan tawaf kita baca, setiap putaran tawaf kita baca, syukur alhamdulillah. Tapi kalau kita kira-kira jangan kena baca pandang huruf ya tak mampu dah. Yang kita mampu je lah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tak ada kita mampu. Yang kita mampu la ilaha illallah. Bahkan kalau mampu Allah pun tak apa. Waktu kita tawaf Allah. Kalau Allah pun tak mampu, tak usah pangkat kalau Pak. Ini buat Allah tak agak mampu kan, tak usah kalau pangkat. Penting sehat walafiat. Ibadah haji sebagai pembekalan bagi duyuf Rahman, tamunya Allah, tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haji ini Pak Bu, siapkan 4 hal. Ibadah haji ini mau sempurna, mau mabrur, 4 hal disiapkan sebelum berangkat. 1, kata ulama, luruskan niat semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti Pak Bu, di hari keberangkatan Bapak Ibu, kalau Ibu berangkat seumpama di hari tanggal 31 Mei, di hari keberangkatan itu sempat kita sholat sunat safar 2 rakaat, sudah dikerjakan. Tak pun sempat mengerjakan sholat sunat safar 2 rakaat sebelum meninggalkan rumah. Bapak Ibu, luruskan niat di dalam hati, ya Allah, saya berangkat haji ini semata-mata mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa. Jangan kita berharap balik haji ini, berangkat haji, balik ke gang, balik ke komplek, supaya orang komplek, orang jemaah kita buat haji, Pak Haji. Jangan diharap. Nanti kalau orang tak manggil kita, mulai kita nak asam muka pula nanti. Mbak buat tak dengar, padahal dia manggil kita kalau tak ada hajinya, tak noleh Mbak buat kita tak dengar. Kalau diundang tak pakai tak datang, sini tak ada.
Awak tak pergi undangan si Anu ke? Dia tak undang aku. Itu undangan awak tu tak ada hal kata dia. Hal tu dua macam, bisa haji bisa hantu. Gitu, dia takut kena hantunya kan. Ini yang kita sebenarnya supaya pakai itu kan. Ada tu kan. Kau kira kata dia haji ni murah ke apa kata dia. Kau pula tak pakai hal ni kata dia. Itu kalau orang jemaah manggil kita Pak Haji, Bu Haji, kata dia lah. Yang penting jangan kita nak minta panggil kan. Kalau jemaah manggil kita ya alhamdulillah. Tapi itu bukan tujuan kita. Tujuan kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari keberangkatan Bapak Ibu nanti luruskan niat semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baca Rasul mengatakan, siapa yang keluar rumahnya membaca 3 kalimat ini, maka Allah berikan dia Bapak Ibu 3 jaminan. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ibu, bapak, kita kalau keluar dari rumah hendak harus berangkat haji, apalagi berangkat jauh macam haji itu kan. Setiap kita keluar dari rumah, jangan lupa Bapak Ibu baca 3 kalimat ini. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Karena kata Rasulullah, siapa yang keluar dari rumah membaca 3 kalimat ini, Allah berikan dia 3 jaminan. 1, wa kufita, Bapak Ibu keluar dari rumah akan selalu dicukupkan oleh Allah, tak pernah kurang Pak. Yang kedua, wa hudita, selama kita tinggalkan rumah, selama itu kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa wuqita, selama kita tinggalkan rumah, selama itulah kita dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Apal Bapak Ibu khatam dan nubuah, cap stempel yang ada di pundaknya Rasul, baik dibaca Pak. Kenapa? Tafa'ul, ngambil berkah. Sebagaimana Rasulullah selalu dijaga oleh Allah, kita berharap membaca khatamun nubuah itu, kita juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa bacaannya? Allahu wahda la syarikalah, Muhammadun abduhu wa rasuluh, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Khatamun nubuwah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allahu wahda la syarikalah, Muhammadun abduhu wa rasuluh, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Saya diajarkan guru saya Bu Pak, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, niatkan dalam hati, balik haji nanti ya Allah akan kusambung syahadat ini. 2 kalimat syahadat tidak pernah berpisah Pak. Nanti Bapak Ibu sampai ke rumah, selesai melaksanakan ibadah haji, balik ke rumah, sampai ke rumah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang pertama Bapak Ibu, luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Hari keberangkatan itu niatkan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. 1. Yang kedua, lakukan ibadah haji itu dengan ilmu. Ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa ilmu, amal ditolak, tak diterima Allah. Oleh karena itu, ibadah haji apakah lagi lupa, ada hal-hal yang kita ragukan, silakan tanya ke ustaznya, tanya ke pembimbingnya. Karena ibadah haji ini, semua ibadah harus dengan ilmu, apalagi ibadah haji Pak. Ya. Itu tak boleh sembarangan. Tawaf ya tuh. Ya. Salah satu syarat tawaf, ya. Orang tawaf itu kan syarat itu kan banyak. Di antaranya Bapak Ibu ketika tawaf, mulai dari putaran pertama sampai putaran ke-7, itu tidak boleh Bapak Ibu berubah niat, harus niat tawaf. Kok bisa berubah niat? Bisa saja berubah. Begitu putaran ketiga, berpisah dengan orang rumah atau berpisah dengan rombongan. Bapak Ibu tetap berputar, tapi niatnya bukan tawaf, niat cari orang rumah, ya, atau niat cari rombongan kan? Kita sama-sama berputar, sama-sama tawaf, cuma niat kita berubah.
Seharusnya kita selesaikan dulu tawaf kita, tapi kita ini tawaf berputar cuma niat kita berubah. Kenapa? Karena niat mencari rombongan tadi itu. Begitu putaran keempat berpisah dengan rombongan, putaran ketiga berpisah dengan orang rumah, berputar kita cuma niat kita bukan tawaf, niat cari orang rumah, berubah niat. Salah satu syarat tawaf. Mulai putaran pertama sampai putaran ketujuh itu niat tawaf, tidak boleh berubah niat pada saat itu. Nah, di antaranya seperti itu. Ya. Semuanya perlu ilmu dan tidak boleh sembarangan beribadah, apalagi haji ini Pak. Ya. Haji ini kan ibadah yang luar biasa. Ya. Mulai kita berangkat ke Padang Arafah, Bapak Ibu kalau wukuf di Padang Arafah Pak, orang itu siapapun yang wukuf di Padang Arafah semua diampuni Allah dosanya Pak. Ya. Kalau kita ni wukuf di Padang Arafah, kita merasa taklah Allah ampuni dosa aku ni. Ibu berdosa pada saat itu Pak. Ya. Jadi kita ni merasa tak diampuni Allah dosa kita waktu kita wukuf di Padang Arafah, kita berdosa. Ya. Makanya orang kalau sudah balik dari haji, apa kata Rasulullah? Seperti bayi yang baru dilahirkan Pak. Orang balik haji itu kan macam bayi, cuman bayi-bayi yang berkumis, bayi-bayi yang berobat. Ibu bapak wukuf di Padang Arafah, apalagi wukuf tunggu bayi. Mulai dari tergelincirnya matahari habis waktu zuhur, setelah zuhur sampai nak maghrib Pak. Di situlah waktu yang mustajab, yang waktu yang istimewa saat wukuf di Padang Arafah. Jangan disia-siakan waktu itu. Jangan disia-siakan waktu pada saat itu Pak. Jangan disibukkan dengan hal-hal yang tak baik. Ya. Ada juga sebagian orang itu bukan beribadah malah ngomong. Ya. Kalau ngomong sekedarnya sia lah. Ya. Tapi kita sibukkanlah dengan ibadah waktu wukuf di Padang Arafah, dan titip doakan kami di sini, mudah-mudahan kami juga diberi kesempatan dapat wukuf di Padang Arafah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, lakukan ibadah haji ini dengan sabar Bapak Ibu. Semua ibadah lah. Kita sembahyang tu kalau tak sabar tu kan ditampukkan sembahyang kita Pak. Tak betul-betul maknina kan, bacaan ini ditampukkan, nak cepat selesai ya. Puasa kalau tak sabar coba lah. Apalagi macam puasa tu. Kita kalau perut kenyang, nyaman, kita sabar Pak. Kalau perut lapar, udahlah perut lapar, hari panas, duit tak ada kan. Nak manas yang kaos kita tu waktu puasa tu. Haji ni Bu Pak, ini semuanya perlu dengan kesabaran. Karena yang diurus tu bukan kita ya, berapa juta manusia yang diurus Pak. Jangan gara-gara tak dapat pisang. Ini yang saya contohkan ni Pak. Ini yang nyata nih Pak, yang saya pandang depan saya seorang. Kan kita tu kan kalau makan tu kan ada cuci mulutnya tu, ada pisang, ada lemau. Ya. Gara-gara seperti yang tak dapat pisang, tak dapat lemau, caci maki keluar Pak. Nanti kita di Pontianak sana pelonggok pisang. Ini enggak, pelonggok lemau. Kalau lemau seperti pisang seperti kau tak dapat, kau caci maki. Ya Allah. Maklum lah, kita tu kan kadang tak tahu lah kalau haji ni kan mungkin catering lagi ya. Nah, kalau macam umrah tu kan kita ngambil seorang. Kadang enggak kawan tu jatah satu, 2-3 dia ambil pisang kan. Sabar Bu. Sabar. Makanya kata Allah, "Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidal." 3 hal kata Allah, jangan Bapak Ibu lakukan ketika haji. Ini dapat membatalkan pahala haji. Fala rafath, jangan berkata kotor. Kok bahasa kita pun jangan capot. Ya. Itu kadang-kala itu kan manusia yang datang ke sana itu kan min kulli fajin amiq, dari seluruh pelosok dunia datang sana. Macam model manusia, macam-macam model manusia Bu Pak. Ya. Macam-macam model manusia, hati dijaga. Selama kita melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, hati dijaga Bu Pak. Fala rafath, jangan berkata kotor, jangan capot. Wala fusuq, jangan berbuat fasik. Fasik itu apa? Maksiat terang-terangan Pak. Sering dilanggar jemaah itu apa Pak? Buka aurat. Buka aurat itu kan maksiat terang-terangan, fasik namanya. Orang maksiat terang-terangan itu kan namanya fasik. Jadi termasuk buka aurat itu kan
depan orang ramai itu kan berarti dia bermaksiat terang-terangan. Nah, makanya orang fasik, orang kalau sudah berani buka aurat kita ini kan aurat kita laki-laki ini pada dari pusat lutut kan. Itu tuh kan bukan dalam sembahyang ya, di luar sholat pun wajib kita tutup. Bukan berarti kita turun ke Masjidil Haram bagus bergamis berapa lalu balik ke hotel, balik ke maktab, lalu berjalan pulau gitu kan. Karena panas mungkin muslimin ini. Kita di kamar itu kan bukan seorang, ada berempat, ada berenam kan. Ini balik ke masjid, bagus bergamis lalu di kamar sama. Hati saya, Allah paham dah orang. Nak kita takut dia balik pula kita jelak ni mata kan. Itu pasti juga. Maksiat terang-terangan, jaga aurat kita ni laki-laki ni pusat lutut jangan terbuka pula. Baik di dalam solat maupun di luar solat. Wala jidal, jangan nak bertengkar. Bisa ada emosi datang dari bini, ya. Bisa emosi datang dari laki, dari jemaah, dari segama. Bagus begitu malam pertama, Nabi pun tak tidur situ. Enggak, katanya. Rupa berkelahi dengan kawan kamarnya. Gara-gara apa? Gara-gara kunci kamar. Kunci kamar ni kan seperti ya. Kita di kamar tu berempat. Padahal enggak kawan, awak turun dari Zohor dia cak isyak awak balik, kunci di bawah. Apa tak ada geram enggak ibu? Orang nak mandi kan? Enggak bisa tak tu kan? Kunci kamar tu sering terjadi. Ada enggak kita? Kalau kita dah tahu dari Zohor tak mau nak balik sampai isyak, oh titip kalau di bawah kunci tu, ini dibawa ke masjid kan? Pernah geram kawan tu. Dia bisa tu, jadi mau sabar. Mau sabar kita. Mau sabar. Jadi lakukan ibadah haji itu. Yang ketiga, lakukan dengan kesabaran. Yang keempat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Macam mana supaya ikhlas? Kita yang awam Pak Bu, sebelum berangkat niatkan mengharapkan ridha Allah. Nanti setelah Bapak melaksanakan ibadah haji, manasik haji semuanya selesai, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pembekalan bagi yang akan berangkat. Siapkan 4 hal. Luruskan niat karena Allah. Yang kedua, siapkan ibadah haji dengan ilmu. Lakukan ibadah haji dengan penuh kesabaran. Yang keempat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum melaksanakan ibadah haji, kita mengharapkan ridha Allah. Tangganya apa? Kata Rasulullah, ridallah fi ridal walidaini. Ridhonya Allah terletak kepada ridhonya kedua orang tua. Sebelum kita berangkat, mintalah ridha kedua orang tua kita. Orang tua kita sudah wafat, doakan. Mintakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempat kita ziarah ke kuburan, kita ziarah, kita izin kedua orang tua kita. Karena pecah pun kening kita sujud, puluhan kali pun kita haji dan umrah, tapi kalau ridha Allah, ridha kepada orang tua kita tak dapat, semuanya akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridhonya orang tua. Sebelum keberangkatan melaksanakan ibadah haji, selesaikan dengan hubungan sesama manusia ini, Pak. Karena kalau dosa kepada Allah, sebelum apapun dosa kita, Allah Maha Pengampun. Yang berat itu dosa sesama manusia, Pak. Kalau dosa sesama Allah ni, bila jam yang Bapak nak bertaubat, asalkan betul-betul taubat ya kan. Jangan taubat-taubat ibu hamil kan. Ibu hamil tu kan nak beranak ya ada taubat. Taubat aku nak beranak, ini yang terakhir. Tak lama bunting lagi. Itu kalau dosa kepada Allah, sebanyak apapun dosa kita, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau dosa sama manusia belum kita selesaikan, belum kita minta halal, Allah tidak akan bisa memaafkan, Pak. Nah, sebelum keberangkatan, selesaikan dulu dengan saudara kita, tetangga kita, siapapun. Kita saling memaafkan supaya perjalanan ibadah haji kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, kata ulama di dalam kitab Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang kalau sudah balik dari haji, 3 model kata ulama. Golongan haji 3 macam. Yang pertama, ahsana mimma qabla al-haji. Ada orang itu balik dari haji, semuanya baik kelakuannya, pakaiannya, ucapannya jauh lebih baik sebelum dia berangkat haji, Pak. Jadi sebelum dia berangkat haji dengan setelah dia berangkat haji ada perubahan, baik dalam ucapannya, baik dalam pakaiannya,
Semuanya adalah pertama baik. Nah, ini yang disebut dengan haji yang mabrur, yang tidak ada balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata ulama, ada orang itu balik dari haji mislama qabla haji, tidak ada perubahan. Jadi haji yang dikerjakan kemarin itu tak ada ngaruh bagi diri dia berubah. Sebelum haji maupun apalagi dia haji, begitu gak masih? Sebelum dia haji kulu giling sana sini celana pendek, balik haji begitu gak masih? Celana pendek gak masih? Sebelum haji dia gosip sana gosip sini, umpat sana umpat sini, balik haji begitu gak masih? Tidak ada perubahan. Nah, ya. Yang kedua, yang ketiga kata ulama, golongan orang yang balik dari haji itu ada aswa'a mimma qabla haji, jauh lebih parah lagi sebelum dia berangkat haji, Pak. Jadi sebelum dia berangkat dengan habis dia berangkat jauh lebih parah lagi dari setelah dia berangkat. Nah, ini hajinya mardud ditolak Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika jemaah haji mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, itu dua jawaban Allah. Yang pertama Allah jawab, Bapak Ibu, labbaik wa sa'daik, ku jawab panggilanmu dan kebahagiaan untukmu. Ini yang kita harapkan tuh, Pak. Tapi jangan lupa ada juga yang Allah jawab ketika jamaah haji mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, kata Allah la labbaik wa la sa'daik, tak ku jawab panggilanmu dan tak ada kebahagiaan untukmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan para tamu-tamu Allah, tamunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberikan kemudahan oleh Allah, kesabaran, dan mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur yang tidak ada balasannya kecuali surga Allah, dan dapat ziarah ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah, Bapak Ibu? Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa je, kata Rasulullah, besar kecil, tua muda perempuan lagi yang sudah ziarah ke kuburku, wajib, kata Rasulullah, pasti dia mendapatkan syafaatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat wal afiat, khusus kepada yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, ziarah ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur, dan Bapak Ibu kita semua diberikan kesempatan oleh Allah melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah dan ziarah ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirri Nabi wa bisirri ali Nabi wa bisirri suratil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين يا الله يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم يا جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اجمع بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا والأخرى، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترزقنا من أهل التوفيق وتبلغنا حضور بيت العتيق وزيارة قبره وأبي بكر الصديق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا السلام. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك أفضل الصلاة والسلام، وارزقنا حسن الختام بجاه سيدنا محمد خير الأنام. رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. وبه ثقتنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه
وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bubar, kita mohon untuk kesediaannya kepada jamaah yang akan berangkat menunaikan haji untuk sepatah atau sepatah kata memberikan sambutan. Ya, diwakili aja Pak Adi, kemudian untuk Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Taklim Masjid Darul Mutakin, Ketua Yayasan Masjid Darul Mutakin, serta seluruh jamaah Darul Mutakin yang hadir pada pagi hari ini. Saya tidak akan berpanjang lebar. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Masjid Darul Mutakin yang telah memfasilitasi kami untuk mengadakan pelepasan haji pada pagi hari ini. Karena suatu hal yang di luar dugaan kami juga tanpa disangka pada hari ini kami dapat dilaksanakan pelepasan haji bersama-sama dengan jamaah yang hadir pada hari ini. Kami berdua keluarga dengan Pak Ali berangkat pada tanggal 31 Mei dan Pak Ali mungkin tanggal 1 Juni. Jadi tinggal 1 minggu lagi. Nah, insya Allah kalau tidak ada halangan sampai di sana sekitar tanggal 1 Juni. Kami berkeluarga beserta Pak Ali mohon maaf kalau selama kita bergaul sesama jamaah baik dengan bapak-bapak atau dengan ibu-ibu ada kata-kata kami sekeluarga yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan secara saya juga terhadap bapak-bapak sudah memohon memberikan maaf kepada bapak-bapak semua. Jadi saya mohon maaf terus sekali lagi kalau ada kata-kata yang tidak berkenan kepada bapak, karena ibadah kami ini adalah yang diperlukan adalah keikhlasan dari kami untuk minta maaf kepada bapak-bapak yang hadir pada saat hari ini. Semoga dapat kami dapat melaksanakan ibadah ini dengan khusyuk dan mabrur. Amin. Yang kedua, insyaallah kita juga berdoakan juga kepada bapak-bapak semua yang belum berangkat haji pada tahun ini dapat dipanggil diserukan untuk dapat berangkat kepada ke tanah suci Al-Mukarram. Kemudian yang sudah pergi umrah mungkin bisa dipanggil lagi untuk datang kembali ke Baitullah. Hanya saja itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih yang sebesar-besarnya mengucapkan kepada Ustaz Haji Usman Rashid yang telah memberikan usia sebagai bekal untuk kita semuanya, khususnya untuk jemaah yang akan berangkat haji di tahun ini. Mudah-mudahan semua yang disampaikan bermanfaat dan memberikan ilmu kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada sambutan kawan haji yang jalan haji yang akan berangkat, dan kita semuanya insyaallah yang ada muttaqin juga sudah memberikan maaf yang sebesar-besarnya. Pokoknya 0 maaf. Mudah-mudahan semuanya yang akan berangkat haji tahun ini berkah dilancarkan Allah Subhanahu wa taala dan balik dari haji nanti menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Terima
kasih saya ucapkan, mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kebersihan Bapak belum dimandi selamat pagi yang disediakan oleh bos itu nanti. Siapkan sarapan untuk Pak Imam dan yang lainnya. Dan alhamdulillah. Yang lainnya sarapannya di luar aja. Sarapan pagi yang saya berikan pengurus masjid yang yakin maka pelepasan Jadi waktu itu mengumpulkan nanti langsung dikasih langsung diantarkan ke dasar pesawat bagasi pesawat ya. Waktu itu bapak ada di sini. Oke, Pak Ibu-Ibu, terima kasih yang sudah menyaksikan live ini. Saya akan akhiri live ini bersama saya Pak Usu Pontianak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.